Halo sob, kali ini kita akan membahas tentang kenapa beli iPhone second lebih worth it daripada beli iPhone baru. Ya, iPhone second jadi primadona bagi kebanyakan orang. Dan jadi alternatif kalau kalian punya dana yang cukup terbatas untuk membeli sebuah iPhone. Nah, bahas kenapa beli iPhone second lebih worth it dibandingkan beli iPhone baru. Yang pasti beli iPhone baru harganya cukup terbilang mahal. Tapi tahukah kamu beli iPhone second bisa jadi keputusan yang cukup cerdas dan menguntungkan. Dalam video ini kita akan memberikan sedikit penjelasan kenapa beli iPhone second itu jauh lebih worth it dibandingkan beli iPhone baru. Ya meskipun agak ketinggalan, tetap stay tune sampai akhir ya. Karena kita akan membahas tentang fakta yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama-tama, jelas yang paling bikin menarik adalah harga iPhone second bisa lebih murah hingga 30-50% dibandingkan harga barunya. Buat kamu yang suka pakai iPhone dan pengen keren tapi nggak pengen kantong jebol, ini bisa jadi solusi yang cukup pas banget dan jangan salah performa dari iPhone second juga terbilang masih bagus. Di mana secara kualitas produk Apple terbilang tahan lama ya, di mana Apple terkenal dengan build quality-nya yang tahan lama bahkan setelah beberapa tahun dalam penggunaan iPhone tersebut. iPhone masih bisa berjalan dengan mulus tanpa masalah berarti. Jadi, beli iPhone second bukan berarti kamu dapat barang yang mudah rusak. Kalau dirawat dengan baik, iPhone second pun bisa bertahan bertahun-tahun. Bisa dibilang iPhone 7 Plus sampai sekarang juga masih cukup banyak yang pakai, padahal itu adalah iPhone 8 tahun yang lalu. Tetapi masih cukup nyaman untuk penggunaan harian di tahun 2024 meskipun ada beberapa aplikasi yang mungkin nggak bisa dipakai lagi pada iPhone 7 Plus tadi. Ya terkendala dari update iOS yang sudah mentok di update iOS versi 15 saja. Dan kekurangannya beli iPhone baru yang pasti harganya juga cepat turun. Tiap tahun pastinya harganya turun banget. Seperti yang saya pernah lakukan di mana saya beli iPhone 12 mini tahun 2020, harganya sekitar 14,5 juta rupiah. Dan 4 tahun setelahnya saat ini harganya di angka 5-6 jutaan. Turun berapa persen tuh? Hampir sekitar 60 persenan sudah turun harga dari iPhone 12 mini yang dirilis di tahun 2020. Dan seperti iPhone 11 yang saya pegang ini, tentunya iPhone 11 itu iPhone keluaran tahun 2019. Di mana setelah 5 tahun, saat ini harga secondnya di angka 4-5 jutaan yang tentunya cukup worth it, cukup cocok buat kalian yang memang mencari iPhone untuk penggunaan harian. iPhone 11 masih masuk kategori iPhone yang masih cukup mumpuni untuk penggunaan harian, masih support aplikasi apapun, masih support iOS yang terbaru, iOS versi 18, dan tentunya untuk penggunaan harian, main game, dan seterusnya itu masih cukup mumpuni untuk iPhone 11 ini. Padahal ini adalah iPhone keluaran 5 tahun yang lalu. Jadi beli iPhone second juga nggak masalah, asalkan kalian bisa dapetin iPhone second yang memang benar-benar berkualitas. Problemnya beli iPhone second yang pasti adalah dari sisi baterai. Yang namanya barang second berarti barang tersebut pernah dipakai, yang pasti juga akan mengurangi daya pakai dari baterainya tadi untuk menyimpan daya ketika di-charge. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir karena memang baterai lebih baik diganti ketika kalian beli dalam kondisi second kalau dirasa memang sudah terlihat boros dan lebih sering ngecas menggunakan iPhone tersebut. Jadi beli iPhone second cukup banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Dan pastikan untuk saat ini beli iPhone second pastikan yang memang X garansi resmi Indonesia. Dibandingkan beli iPhone X Inter yang mungkin ada embel-embel bea cukai tetapi tidak terdaftar di bea cukai, lebih baik kalian hindari karena tentunya kalau beli iPhone second yang sudah kena blokir, pastinya cukup ribet kalau pengen IMEI-nya kebuka lagi dan bisa menggunakan jaringan all provider di Indonesia. Jadi beli iPhone second itu cocok buat kalian yang memang sudah berpengalaman, sudah pernah menggunakan iPhone sebelumnya. Jadi tahu apa saja yang perlu dicek ketika membeli iPhone second dan memastikan bagian apa saja yang perlu dicek untuk memastikan keaslian iPhone second yang mau kalian beli. Karena di luar sana untuk iPhone second juga cukup banyak jenisnya. Ada iPhone second refurbished, ada iPhone second yang di bypass, ada iPhone second yang
cuman WiFi only dan seterusnya. Pastikan beli iPhone second yang memang berkualitas. Cukup tricky juga kalau beli iPhone second, dan buat kalian yang memang pemula, lebih baik beli iPhone dalam kondisi baru saja untuk mengurangi resiko kena yang namanya iPhone bypass, iPhone second refurbished, dan sejenisnya. Buat kalian yang memang sudah berpengalaman ataupun punya teman atau saudara yang memang berpengalaman sudah lama pakai iPhone, jadi tahu seluk-beluk iPhone, ngeceknya kayak gimana kalau beli dalam kondisi second, tentunya bisa pilih alternatif beli iPhone second. Dan yang pasti kalau pengen lebih hemat ketika beli iPhone, ya jangan beli iPhone yang keluaran terbaru. Apalagi tahun ini tahun rilisnya iPhone 16. Kalau beli di awal-awal pastinya harganya akan sangat melambung. Belilah sekitaran iPhone tersebut kalau sudah masuk secara resmi. Harganya pastinya sudah turun apalagi di 1 tahun setelah rilisnya iPhone tersebut. Biasanya harganya sudah menyesuaikan harga pasar layaknya iPhone 15 yang mana pada saat awal masuk resmi Indonesia di harga 15-16 jutaan. Dan sekarang harga 12 jutaan kita sudah bisa dapat harga baru iPhone 15 dalam kondisi baru garansi resmi Indonesia. Yang pasti juga akan turun lagi ketika iPhone 16 series sudah masuk secara resmi di Indonesia. Jadi beli iPhone second lebih worth it kalau kalian memang sudah berpengalaman pakai iPhone sebelumnya. Bisa mengecek dan memastikan iPhone tersebut memang berkualitas dan tahu minus plusnya iPhone tersebut dari pengecekan tadi, sehingga kan bisa mengetahui dan mendapatkan iPhone yang berkualitas sebelum kalian membeli iPhone tersebut. Kalau memang kendalanya ada beberapa kendala yang mungkin susah untuk dibenerin, lebih baik kalian hindari kalau memang mau beli iPhone second. Layaknya iPhone second X Inter yang kemungkinan besarnya akan lebih beresiko kena blokir IMEI, lebih baik kalian hindari. Dan buat pemula, saya lebih rekomendasikan beli iPhone baru saja. Meskipun iPhone tersebut sudah keluar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kalau memang dirasa masih sesuai dengan kebutuhan kalian, penggunaan harian kalian, tentunya masih cukup worth it untuk keseharian. Layaknya iPhone 11 ini, meskipun dirilis di 5 tahun yang lalu, tetapi sekarang ini masih cukup terbilang oke. Buat kalian yang pemula atau mau berpindah dari HP Android ke iPhone, cocoknya ya ambil iPhone 11 ataupun iPhone generasi di bawahnya lagi, yakni adalah iPhone XR, iPhone XS yang masih kebagian update iOS versi 18. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.